I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Dan ini sering terjadi pada di kalangan remaja-remaja zaman sekarang. Di sini contoh-contoh pergaulan bebas yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah perilaku seksual di luar nikah. Contohnya itu seperti hamil di luar nikah, tahu kan? Tahu, Pak. Kenapa itu? Tahu? Karena ya, berpacaran itu sebenarnya itu tergantung orang tua ada yang mengizinkan tuh salah gitu. Agama apa itu, Pak? Di menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Contoh, gak mungkin kita bapak sebut merek kan, kita jadi membahas agama kan sudah tidak enak. Jadi itulah karena berpacaran yang sangat berlebihan itu bisa muncul perilaku yang seksual di luar nikah. Yang kedua itu ada penggunaan narkoba. Anak-anak zaman sekarang ini udah kebanyakan bapak lihat memakai narkoba. Yang awalnya merokok, akhirnya menggunakan narkoba yang sering dilakukan anak muda zaman sekarang itu. Dan ada kenakalan remaja dan lain-lain. Itu seperti tawuran. Anak-anak remaja sekarang banyak mengikuti geng motor di Medan ini. Apalagi ada baru-baru ini berita yang di dekat sekolah kita ini Cemara yang tertancap di punggungnya. Kalau anak-anak buka Instagram itu bisa muncul. Oh, ya. Berikutnya kita masuk faktor penyebab. Yang pertama itu ada kurangnya pengawasan dari orang tua, yaitu seperti anaknya pulang jam 12 tidak dilarang jam 12 malam, jam waktu bermain di luar itu sangat bebas. Misalnya tidak ada orang tua ini belajar dari mana nak, sama siapa piginya, ngapain aja di luar, itu tidak ada. Bahkan anak itu sendiri pun jadi menganggap dirinya, oh aku ternyata bebas, aku tidak diawasi orang tuaku, makanya dia dapat terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas tersebut. Yang kedua itu faktor penyebabnya adalah pengaruh teman sebaya. Apakah anak-anak sekalian seperti Maria pernah diajak seperti contoh 3 dari faktor dari pergaulan bebas tadi, dari pengaruh teman sebaya? Apakah Kak Maria pernah diajak? Entah seperti yang umum saja, itu seperti kenakalan yang seks bebas atau pacaran gitu. Pernah diajak, ya pada dasarnya diajak sama laki-laki itu pernah, Pak. Tapi sayanya yang menolak, dan kebetulan saya itu anak strict parents, jadi saya memang nggak bisa keluar malam lebih dari siap maghrib itu harus sudah balik, Pak. Kecuali ada kegiatan yang memang orang tua tahu tempatnya itu di mana, dan memang biasanya dicek sih, Pak. Kalau memang ke rumah ini pasti kadang ayah saya mau tiba-tiba ngecek. Berarti Maria ini tidak termasuk kurang pengawas dari orang tua, malah diawasi. Iya, oleh Pak. orang tua. Karena Iya. anak cewek juga kan, Pak. Iya, benar Sangat sekali. rawan. Ya. Oke. Kalau dari anak bapak Joges, apakah pernah terkena pengaruh dari teman sebaya untuk melakukan hal-hal pergaulan yang bebas? Udah paling apa lah Pak, jadi
diajak keluar begadang juga pak, nggak jelas, Main game. main game ini nggak jelas sampai tengah waktu lagi pak. Adakah ajakan-ajakan seperti untuk memakai narkoba atau tawuran? Ini gimana Pak? Bisa seperti itu. Oh, syukurlah. Alhamdulillah Pak. Oke. Faktor penyebab yang ketiga, oke, masuk kita ke paparan media sosial teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak memang anak-anak zaman sekarang itu didewasakan oleh sosial media ya, terutama TikTok. Yang isi TikToknya itu sudah di luar dari standar anak-anak remaja sekarang. Mengerti? Paham maksud Bapak? Paham Pak. Oke, apa maksud Bapak? Konten ini kan Pak, konten yang kayak saya sering juga lewat di FYP saya gitu kan Pak. Cewek itu nggak berbusana yang baik, jadi kan tidak baik ditonton sama kalangan kami yang masih anak-anak. Benar. Bisa jadi kayak saya perempuan kok cantik ya pakaian kayak gitu, jadi saya contoh nampak-nampak aurat. Padahal kan kita memiliki norma standar berpakaian di Indonesia kan Pak. Iya, benar. Itulah memang anak-anak zaman sekarang ini memang bisa terpengaruh dari sosial media seperti itu, karena dari situ awalnya melihat perempuan-perempuan yang berbusana seksi-seksi yang bisa juga mempengaruhi orang itu terjadi ke pergaulan bebas seperti seksual. Yang keempat itu ada krisis identitas pada remaja, yang maksudnya ini remaja-remaja pada zaman sekarang ini ingin mencari tahu di mana jati dirinya yang sebenarnya. Maka dari itu mereka ingin mencari tahu seberapa dalamnya di mana jati diri mereka, sehingga mereka itu terjerumus ke dalam kelompok-kelompok remaja yang negatif karena saking ingin tahunya, karena mencari jati diri tapi dengan cara yang salah. Ngerti? Paham maksud Bapak? Oke. Di sini kita masuk seperti Pak Terjawab tadi itu, pengawasan orang tua. Kenapa ini yang paling penting menurut Bapak? Karena kita anak-anak ini pasti yang paling sering kita temui adalah orang tua. Jumpa di rumah, pasti orang tua itu selalu kita bertanya-tanya tentang dia, apa gimana ini. Pokoknya sering jumpa lah gitu karena di rumah kan. Di sini ada tertera anak merasa bebas melakukan apapun tanpa kontrol. Ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Seperti yang Pak bilang tadi, jam pulang anaknya tidak dilarang, bermain kemanapun tidak dilarang, jadi anaknya merasa sangat bebas. Oh, aku bebas, jadi aku bisa suka hatiku, apa yang aku lakukan pun aku suka hati karena aku gak diperhatikan orang tua aku. Pasti dia mikir kayak gitu. Dan yang kedua itu ada orang tua yang tidak berkomunikasi dengan anak, membuat mereka mencari bimbingan dari luar. Nah, ini maksudnya ini. Jadi fungsi dari orang tua itu sebenarnya dia memberikan edukasi kepada anaknya sendiri, evaluasi bagaimana di luar ini apa segala macam. Tetapi ini malah tidak mendapatkan dari orang tua. Jadi seorang anak ini ingin mencari dari mana lagi gitu. Kalau tidak dari orang tuanya, dengan siapa lagi dia mendapatkan edukasi untuk hidup ini. Maka dari itu dia ingin mencari bimbingan dari luar. Terus begitu dapat bimbingan dari luar itu, tidak mendapatkan bimbingan hal yang positif, mendapatkan hal-hal bimbingan yang negatif. Itulah yang makanya terjadinya malah pergaulan bebas. Itulah yang Pak bilang pentingnya pengawasan orang tua ini bagi kita, karena gak mungkin orang tua mengajarkan kita yang negatif-negatif. Pasti orang tua ingin anaknya melakukan hal-hal yang positif, yang membanggakan dia, tidak malu-malukan keluarga. Betul? Betul Pak. Dan yang ketiga itu pentingnya dialog yang terbuka dan perhatian terhadap kegiatan anak. Jadi itu juga lah, ini komunikasi sangat penting untuk orang tua kita. Kalau misalnya ada apa-apa di luar, cerita kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua ini sangat penting bagi anak-anak zaman sekarang. Harus diawasi. Kalau misalnya kayak misalnya ini Kak Maria, Mak, aku kayak mana ya, gini di luar, ini. Itu harus kita terbuka, karena orang tua ini nggak mungkin harus gini Kak, gini yang negatif dikasih kan nggak mungkin kan? Iya Pak. Nah, jadi kayak Mak, aku digangguin lagi, kayak mana menurut
tidak yang benar. Terus ada yang kedua itu tekanan teman sebaya dapat mendorong perilaku negatif. Nah, masuk ke yang nomor 1 seperti merokok, minum alkohol dan hubungan bebas. Ya seperti kehidupan kita sehari-hari ini sangat pas, merokok, minum alkohol, hubungan bebas. Ya ayo kita ke sana gitu, ayo kita situ duduk nongkrong yang ujung-ujungnya merokok sama teman gitu. Terus alkohol, aku inilah pengen ini. Ayo lagi ini sekali-sekali dah minum alkohol. Terus yang paling fatalnya hubungan bebas. Hubungan bebas itu ini memang diawalinya dari pacaran. Itulah bahaya pacaran yang berlebihan sehingga dapat melakukan hubungan bebas ini sangat berbahaya bagi kalangan anak remaja zaman sekarang. Makanya itulah pentingnya pengawasan orang tua tadi sehingga tidak terjadi pengaruh-pengaruh yang negatif bagi anak zaman-zaman sekarang. Terus yang ketiga kita masuk pentingnya membekali anak dengan kemampuan mengatakan tidak. Nah, ini maksudnya ini ma, aku pengen gini. Terus orang tua ini juga mengajarkan kita kalau misalnya diajak teman atau sebaya-sebaya, ayo merokok, ayo dugem atau minum alkohol, ayo berhubungan bebas sama ini ada berbagai segala macam. Itulah fungsinya orang tua, mengajarkan kepada anaknya untuk mengatakan tidak. Semisalnya Kak Maria nggak bisa menolak ajakan dari teman kakak untuk ayo gini yang mencakup pergaulan bebas. Disitulah pentingnya untuk orang tua tadi mengajarkan kepada anaknya untuk mengatakan tidak. Karena kan zaman sekarang ini ada juga anak yang susah mengatakan tidak kepada temannya. Jadi kalau ayolah gini, lemah kali pun kau, enggak mau aku mikir orang tua aku, lemah. Kan seperti itu kan. Jadi itulah fungsi orang tua tadi untuk membekali anaknya mengatakan tidak. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan oleh temannya jika kita sendiri menolak ajakan tersebut. Kayak seperti Kak Maria tadi kan menolak ajakan seorang lelaki untuk mengajak berhubungan bebas seksual. Itu Kak Maria sangat bagus, dia berani mampu mengatakan tidak kepada laki-laki tersebut. Bapak salut juga kepada Kak Maria. Oke? Ya, sama-sama. Nah, di sini kita masuk yang seperti Pak bilang tadi, kita didewasakan oleh TikTok, sosial media, Instagram, media sosial dan teknologi. Betul tidak kita anak-anak zaman sekarang itu didewasakan oleh sosial media? Betul Pak. Sedikit, nggak 100%. Iya, nggak 100%. Dan di sini karena kenapa Pak bilang media sosial dan teknologi? Di sini ada paparan konten yang tidak sesuai usia di media sosial. Yang kita bahas tadi, anak bermain HP misalnya ini membuka TikTok, muncul yang 18 plus ke atas. Contoh, dia masih SMP tapi udah penonton yang memakai bikini yang belum tidak cukup umur. Dia sudah melihat goyangan yang tidak pas. Kayak seperti apa itu ya ini ya. Terus pun pakaiannya pun kok gini. Nah, itu dia yang bisa membuat anak-anak zaman sekarang ini di bawah umur ini bisa cakup pergaulan bebas. Balap-balap liar juga Pak. Itu dia seperti balap-balap liar. Itu bagus sekali pertanyaan Kak Maria ini ya. Balap liar ini memang sangat yang belum bisa juga dibilang masuk ke pergaulan bebas karena dampak negatifnya itu tidak ada. Kenapa aku bilang tidak ada? Karena mereka tidak melakukan kekerasan. Apakah balap liar melakukan kekerasan? Balap liar itu biasanya terjadi di ini Pak, malam hari. Iya benar. Pak bilang itu sudah melewati batas waktu yang diberikan orang tua. Iya. Jadi sering
Ya benar. Menurut Bapak pun balap liar itu memang pergaulan bebas. Benar apa yang dikatakan Kak Maria. Tapi itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tindakan kriminal. Karena apa? Karena mereka melakukan balap liar itu di malam hari. Biar apa di malam hari mereka lakukan? Biar tidak mengganggu warga, biar tidak mengganggu yang lain, warga minus. Makanya mereka itu membuat balap liar itu di jam 2 pagi hari dan jam 3 bahkan. Dan mereka tidak merugikan orang lain, mereka tidak membegal, mereka tidak, karena orang itu hanya bertanding, adu kecepatan mesin dengan tim satu dengan tim yang lain. Itu maksud Bapak. Jadi itu memang masuk ke dalam pergaulan bebas, tapi itu tidak termasuk dalam tindakan-tindakan kriminal. Lain seperti geng motor, itu bacok-bacokan, itu yang harus ditangkap polisi. Lain dengan begal, perang sarung, karena itu merugikan satu sama lain. Itu sangat kriminal sekali, itu cocok ditangkap oleh Pak Pol Ladusi. Dan yang terakhir ada edukasi. Ya memang seperti yang kalian lihat, Bapak biar tidak terlalu serius kan, jadi Bapak akan iya, lalu singkat di India disebut dengan polisi. Tahu kan? Lalu sing mandi. Terus yang ketiga itu kita ada edukasi penggunaan teknologi dengan bijak, perlu diterapkan. Nah, maksud dari sini itu ya kita seperti anak-anak zaman sekarang ini ya bijak-bijak lah memakai teknologi, apalagi zaman sekarang ini zaman teknologi yang sangat canggih sekali. Bisa dibilang zaman ini eranya yang memang betul-betul sangat canggih sekali. Kenapa Bapak bilang? Karena semua sekarang serba ada di zaman sekarang ini. Jadi yang mau Bapak itu anak-anak haruslah bijak-bijak dan pintar-pintar lah melakukan atau menerapkan teknologi di zaman sekarang ini. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kalau bisa hindari-hindarilah yang hal negatif seperti yang Bapak bilang tadi. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang apapun yang kita bahas di dalam pergaulan bebas tadi? Paham? Yakin? Paham. Sampai sini? Ya, Pak. Oke. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini sisi pada remaja. Nama pergaulan bebas ini, dan ini bisa Kak Maria lihat. Anak sekolah yang masih bersekolah, dia sudah di luar. Benar sekali. Benar sekali. Dia menangis. Itulah dampak-dampak pergaulan bebas tadi. Benar sekali, juga rumah Bapak ada juga berita yang di Jalan Kamboya, dia melahirkan di warung. Benar. Ini muncul di Instagram. Kalau kalian buka Instagram, iya Pak. Iya, dekat rumah Bapak. Jadi Bapak lihat dia melahirkan. Bapak nggak lihat dia melahirkan, tapi Bapak tahu di mana tempatnya dia melahirkan, warung itu, di warung itu tersebut. Dia di pinggir jalan, ada warung. Terus dia diantar kawannya 2 orang laki-laki. Diantar ke warung tersebut, kebetulan warung tersebut itu sepi. Dan pada saat itu sudah jam 12 malam. Diturunkan, turunlah yang hamil tadi sama kawan yang hamil tadi, cewek. Yang laki-laki tadi bini. Udah. Untung ada CCTV di belakang warung tersebut. Di belakang warung tersebut itu kan ada rumah. Rumah itu ada CCTV-nya. Biar lebih seramnya, dia hamil berdiri. Melahirkan berdiri. Posisinya seperti ini posisinya. Sepertinya biar anak-anak mengerti gitu kan. Dan kawannya di sebelahnya ini hanya bisa memantau orang yang lewat. Dia udah buntu, stres, depresi, nggak tahu kemana lagi arahnya, mau gimana, memberikan pada orang tua tidak mungkin takut. Dan yang paling sanggupnya, anaknya itu memang jatuh dari lubang alat vitalnya tersebut dengan gampang. Pertama kepalanya, kedua badannya. Dia mesti berdiri nih, si perempuan ini yang hamil, dia mesti berdiri. Jadi gampang dia jatuh, kepala, badan, kaki. Terus kan anak bayi yang kita nunggu punya hari-hari
selang gitu dia terus itu diguntingnya. Sederhana, simple. Anak itu udah begitu keluar dari apanya kan, begitu keluar ambil diginikannya. Nah, kayak apa? Kayak seperti terong. Seperti biasa karena kecil dia masih seperti terong kayak pepaya itu. Ini bapak lihat dalam CCTV-nya langsung. Makanya bapak enggak rumah yang di belakang warga itu. Nah, diangkat dia, digunting dia hari-harinya itu dari bawah. Hari-harinya itu digunting dia yang apa kayak misalnya kayak usus gitu. Digunting dia, dibuang dia ke semak-semak. Nah, jadi anaknya juga dibuang ke situ, makanya diketahuan oleh warga. Kalau memang anak-anak sering buka Instagram, sosial media seperti itu, mungkin anak Kak Apa bisa pernah merasa mendengar hal seperti itu. Makanya Anaknya mati, Pak. anaknya mati. Kebetulan mati anaknya. Kebetulan anaknya mati. Iya, mati ujung-ujungnya karena dia dilahirkan itu tidak secara sewajarnya. Bayangkan keluar macam terong dari situ. Kan bisa dibayangkan. Dia posisi berdiri, kepalanya, badannya digantung-gantung, terong diikat. Cobalah. Benar. Maksud dari kesehatan misi itulah risiko penyakit menular seksual seperti penyakit HIV yang terjadi zaman sekarang itu sangat banyak di kalangan remaja. Siflis, itu dia benar. Memang lucu memang ya kan, karena siflis ini ngeri sekali penyakitnya. Dia dapat menyebabkan memang siflis ini dari sering terjadi pada laki-laki, penyakit laki-laki. Ini mau menjelaskan siflis itu dia terjadi pada laki-laki itu. Laki-laki itu tidak mengeluarkan kencing. Laki-laki itu tidak mengeluarkan kencing dari alat vital tersebut. Tahu dia mengeluarkan apa? Dia mengeluarkan nanah. Nanah itu berdarah juga. Makanya siflis itu dia pedih karena dia mengeluarkan nanah campur darah gitu. Paham? Apa? Kayak bisul. Iya benar sekali. Seperti bisul. Dan yang bapak bilang, tapi kalau masalah aromanya, baunya lebih bau siflis daripada bisul. Bapak Mungkinan bapak sering membaca referensi di Google. Jadi bapak mendalami penyakit tersebut gitu. Tahu kenapa itu orang terkena siflis itu? Karena itulah berhubungan bebas. Sini sana. Jadi itu bisa diobati, Pak? Bisa. Kebetulan siflis itu ada obatnya. Dengan cara itu dia datang ke klinik. Datang ke klinik itu ada pasti dikasih susternya itu suntik. Seperti kayak suntik rabies, cuman tidak rabies juga namanya. Apa? Dokter Burung. Gak hanya dokter spesialis burung. Itu sebenarnya kita datang ke klinik itu. Enggak, ini kita datang ke klinik aja. Cerita kepada perawatnya, Kak, saya terkena ini. Oke bang, kapan gini terakhir hubungan apa segala macam. Terakhir itu suntiknya itu Maria di bagian pantat kanan kiri. Itu cuma penyakit untuk cowok ya, Pak? Kalau yang paling sering itu di penyakit cowok, tapi cowok ini sebenarnya terkena dari perempuan. Karena apa? Karena perempuan ini sangat jorok sekali gitu. Jorok yang Pak masuk ini dia gonta ganti. Ya, Pak. Paham? Ini laki-laki ini, laki-laki ini. Inilah sebenarnya tidak perlu dibahas karena kalian masih anak-anak pun. Jadi ini bapak bercerita ini biar kalian menambah edukasi bimbingan dari luar, biar jangan kalian seperti itu. Makasih ya, Pak. Itu masih siflis. Kalau HIV wassalam. Itu sangat mengedukasi. Jadi kayak Jokowi sama Emmanuel teman saya. Ini nggak bisa untuk laki-laki juga Kak, karena ini untuk perempuan juga. Karena makanya Karena yang berterbangan itu, Pak, laki-laki juga berterbangan juga kayak kenapa? Berarti kan salah perempuan dan laki-laki, Pak.
dia terima bersih, akibatnya perempuan gitu mengandung 9 bulan. Jadi itu maksud dari kesehatan fisik, mental, hubungan sosial. Pasti kalau kalian sudah melakukan kayak gitu, contoh nih, pasti kehilangan rasa percaya diri itu pasti nggak ada lagi. Karena kayak aku udah kayak gini lah, aku udah gini. Pasti rasa percaya diri kakak itu kurang. Kalau saya lihat malahan cewek-cewek kayak gitu percaya diri banget gitu. Jadi oke bang. Ke dunia malam. Iya. Jadi misalnya ini kan yang di TikTok itu di dunia malam, apakah benar mereka sudah melakukan hubungan bebas? Kalau biasanya perempuan yang sudah berani menambahkan contohnya, tapi nggak semua ya Pak. Ya. Yang biasanya sudah berani kayak pakai bikini di video-video gitu, biasanya itu ya memang itu udah pernah gitu. Dan memang ada juga lah beberapa yang konten-konten yang tidak baik Pak, yang dia pilih kiss or slap itu juga. Iya benar, Jaksel punya. Iya, jadi kan berarti mereka kan sangat percaya diri dengan konten itu. Iya benar sekali. Itu juga bisa rusaknya hubungan dengan keluarga, tidak percaya diri lagi, dan hubungan dengan keluarga itu pun rusak. Nah, cara mencegahnya itu ya ada 4. Yang Bapak bilang tadi, ini sudah Bapak jelaskan yang tadi semua ya. Pengawasan dan komunikasi efektif dari orang tua, menciptakan lingkungan yang sosial yang positif, edukasi tentang bahaya pergaulan bebas sejak dini, pemanfaatan teknologi secara sehat. Ini semua sudah semua Bapak jelaskan, pasti anak-anak sudah paham, dan Bapak tadi juga sudah memberikan edukasi tentang bahaya pergaulan sejak dini agar anak-anak Bapak tidak terjerumus pada pergaulan bebas itu. Dan Bapak minta sekali lagi untuk menggunakan teknologi zaman sekarang itu ya bijak-bijaklah, sehat-sehat, jangan sampai salah penyalahgunaan terjadi, maka terjadi hal-hal yang negatif, itu dapat masuk ke pergaulan bebas tersebut. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan ajakan ini. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, pergaulan bebas adalah tantangan serius yang perlu disikapi bersama. Dan peran yang penting itu orang tua, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Maka dari itu kita menciptakan pergaulan-pergaulan yang positif. Tidak perlu kita mencari tahu siapa jati diri kita sebenarnya, karena itu dapat menjerumuskan kita kepada kelompok-kelompok sosial yang itu dalamnya negatif semua. Itu bahaya sekali. Jadi terus kalau misalnya pengawasan orang tua itu diterima, jangan dibantah, gak usah bilang aku udah besar, aku ini. Orang tua itu sangat penting perannya bagi kita, terutama Kak Alia ya, transparan pasti itu, karena orang tuanya itu pengawasan itu sangat ketat bagi anaknya, karena orang tua itu tidak ingin anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas. Apalagi zaman sekarang ini kan bahaya kan, tambah lagi Kak Alia sering lihat di TikTok yang negatif. Memang udah sesuai umur, cuma jangan sampai terjerumus kepada hal-hal tersebut. Karena Kak Alia saya pikir sangat didewasakan oleh standar TikTok sepertinya yang saya tuh. Dan mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Oke, dari sampai sini saya memberikan anak-anak untuk mengasosiasikan apa yang anak-anak dapat dari kesimpulan materi kita pada hari ini, dari edukasi yang Bapak berikan tentang pergaulan bebas. Dan nanti akan saya berikan untuk waktu mengkomunikasikan juga. Oke, silakan mengasosiasikan.
satu orang aja buat Kak Maria, karena Kak Maria sangat menyimak apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Jadi Bapak ingin Kak Maria menyampaikan kesimpulan apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Baik, menurut saya pembelajaran kali ini kesimpulan yang bisa saya dapat dari awal sampai hingga akhirnya pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan itu ialah pergaulan bebas ini sebenarnya mudah untuk dihindari karena faktor-faktornya sebenarnya kita sudah memiliki, seperti kita memiliki orang tua khususnya yang di sini gitu kan. Jadi dan kita juga sudah diberikan akal untuk berpikir mana melakukan yang baik mana yang tidaknya. Jadi pandai-pandai kita lah dan bijak menggunakan otak kita, tubuh kita untuk tidak terjerumus ke pergaulan bebas, karena pergaulan bebas ancaman bagi kita generasi muda saat ini. Terima kasih. Ya, bagus sekali Kak Maria. Tepuk tangan buat Kak Maria. Oke, cukup. Sampai pada hari ini kita sudah bahas tentang pergaulan bebas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, karena sudah dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik, tidak ada kendala apapun. Oke, Kak Maria silakan pimpin doa biar kita tutup.